Jadi ini berarti zakat ini hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bertatap muka kembali. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat, Pak. Nah, kayak gitu kan. Untuk memulai pada pelajaran kali ini, silahkan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk mengawali pertemuan pada kali ini, mungkin kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, Bapak absen. Yang pertama, Jaya. Ada nggak Jaya? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Oh, apa keterangannya ini? Sakit dia, Pak. Sakit dah. Arik? Arik ada nggak, Cok? Oh, Erik, Pak ya? Iya, Arik. Hadir, Pak, Erik, Pak. Hadir ya. Hadir. Din. Usup. Hadir. Oh. Kamu ya ketua kelas ya? Iya, Pak. Usup hadir. Nopal. Nopal hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nopal hadir. Terus Yusuf Nggak hadir, Pak. nggak hadir ya? Nggak hadir. Tadi orang tuanya kesini nganterin beras. Oh ya. Bantu orang tua dia ya? Iya, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang materi pembelajaran fikih. Nah, kemarin kan Bapak udah nyuruh kalian nih buat baca-baca kemarin kan tentang puasa. Ya, Nah, sekarang kan tentang zakat. Iya. Kemarin itu kan Bapak udah nyaranin buat baca-baca. Siapa yang udah baca? Ya, Pak. Oh, udah baca? Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetes kalian bener baca apa enggak, Bapak kasih pertanyaan nih satu. Ya, Pak. Kan ini tentang zakat. Apa itu zakat? Pak, Ya. zakat Silakan. itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Oh ya benar. Yang lain? Sama, Pak, jawaban saya sama. Sama ya. Ya, Pak. Sama. Kan zakat kan dibagi dua. Nah, pertama itu kan zakat fitrah dan zakat mal. Nah. Secara umum kan dibagi dua kan ya. Nah, kalau yang zakat fitrah tadi kan zakat doang. Kalau sekarang zakat fitrah. Arik. Oh, enggak hadir ya Arik ya? Nggak hadir, Pak. Erik ini, Pak. Oh, ya, Erik, iya. Pak. Erik. Ketua kelas. Apa zakat fitrah? Usuf, Pak. Iya, ketua kelas. Lupa, Pak. Maaf, Saya, Pak. Ya, Tapi kalau salah nggak apa-apa, Pak. enggak ya? apa-apa, enggak apa-apa. Enggak Zakat- dikasih marah nanti. Ya. Zakat fitrah itu kayak kita bulan puasa terus ngasih beras 3 kilo apa berapa kilo saya lupa, Pak. Ya. Kayak gitu bukan, Pak? Ya, seperti itu. Itu contohnya. Itu Iya, lebih Pak. ke contohnya. Arik, gimana? Apa sih, Pak? Zakat fitrah apa zakat fitrah? Oh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan untuk membersihkan diri kita, Pak. Nah, tepat. Jadi zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan diri. Nah, waktu membayar zakat itu pada bulan suci Ramadan. Ya, pintar sekali kalian. Nah, ada yang tahu nggak ini berapa kita mengeluarkan zakat? Kalau dulu mak saya bilang dua setengah 2,5. beras, Pak. Berasnya itu 2,5 kilo. Ya. Nah, kalau duit juga bisa katanya, tapi Sesuai. sesuai harga beras ya. Ya. Kalau dulu tuh makku bilang gitu. Betul? Ya, benar sekali kayak gitu. Jadi menurut salah satu mazhab Imam Syafi'i itu 2,5 kilo. Ya. Tapi menurut
pendapat lain itu 3 kilo, 3,8 kilo. Nah, untuk yang masyhur di kalangan kita khususnya Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i itu 2,5 kilo. Nah, zakat yang paling utama itu yaitu zakat kebutuhan pokok. Ya, kalau kita di pertanian mungkin ada padi, berarti yang lebih utama itu zakat beras. Terus kalau di Papua sana itu kan makanan pokoknya adalah sagu ya benar. Berarti di Papua sana sagu Pak ya? Iya, Oh, di sana nggak ada beras Pak ya? ya ada, cuman kan pokoknya. lebih ke makanan pokoknya itu sagu. Oh, gitu. Nah, kalau di Arab itu kan gandum. Iya. Nah, Gundam. kalau di kitab-kitab itu kan gandum. Gandum. Tapi berhubung kita Indonesia ini kurang orang yang menanam gandum, jadi ya kita memakai beras. Oh. Nah, jadi zakat ini adalah salah satu perintah Allah yang mana dijelaskan dalam surat Al-Qur'an yang berbunyi wa aqimis sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Nah, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Jadi Surat apa itu Pak? itu surat Al-Baqarah ayat 110. Jadi ini berarti zakat ini hukumnya Wajib. wajib. Kalau kita nggak keluarin zakat gimana Pak? Maksudnya terima nggak Pak? Kalau kan ini zakat fitrah itu kan dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Nah, dia diwajibkan untuk orang itu membayar zakat. Nanti ada kecualiannya, nanti kita bahas di sini. Oh, oke. Lambat lambat. Sabar. Nah, Harus semangat. apa sih rukun dan rukun syaratnya kita membayar zakat fitrah? Ada yang tahu? Apa Pak? Apa saja syarat Syarat. membayar zakat fitrah? Syarat bayar. Bali ya Pak. Islam. Islam, Mampu. mampu. Mampu nggak Pak? Merdeka. Berakal. Nah, itu. Oh, oke. Alhamdulillah. Jadi yang pertama itu Islam. Islam. Nah, orang Islam itu harus membayar. Zakat. Terus yang kedua udah Islam, dia balik. Balik. Balik itu kalau ukuran laki-laki itu dia sudah melakukan yang namanya mimpi. Telas. Ah. Basah. Terus yang kedua, yang cewek itu ukuran baliknya sudah mengalami Baik. Head. haid. Baik. Nah, kalau dia belum haid juga kan ada yang telat nih. Nah, kalau di luar menurut penelitian Imam Syafi'i itu kan untuk perempuan itu 8 tahun. Nah, baru itu kan umuran penelitian dari wanita-wanita bangsa Arab. Nah, kita tahu bangsa Arab itu kan orangnya gede-gede dan cepet benar pertumbuhannya. Kalau di Indonesia itu minimal umuran 12 tahun. Kita harus tahu itu. Terus yang selanjutnya tadi Islam kan ya. Terus balik. Terus yang ketiga Berakal. berakal. Nah, yang maksudnya berakal ini dia tahu dan dia paham apa yang kita omongkan. Kayak ketika orang jawab dia paham apa pertanyaan kita. Kalau orang gila berarti Nggak berakal. ya dan nggak wajib zakat. Nggak wajib. Terus yang selanjutnya apa? Jadi apa? Syaratnya Oh, syarat tadi Pak ya. Ah. Itu tadi kan udah berakal. Mampu Pak. mampu. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Usop. Gimana kalau nggak mampu? Nah, di sini dibahas. Jadi orang ya namanya nggak mampu, gimana dia mau membayar? Terus yang terakhir itu merdeka. Jadi zaman dahulu itu ada yang namanya perdagangan budak. Nah, jadi budak-budak itu tidak dianjurkan untuk membayar zakat. Iya Pak. Nah, terus yang selanjutnya
orang-orang yang menerima zakat. Zakat. Kan arti global dari zakat itu kan yang pertama membersihkan dan memberi kan. Nah, siapa sih yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama itu orang fakir. Terus yang kedua miskin. Terus rikob, amil, mualaf, terus fisabilillah, terus ibnu sabil. Udah tahu pengertian dari apa itu miskin dan lain sebagainya? Belum. Terus kalian ini belajar enggak? Udah belajar tadi Pak, lupa. Pak. Nah, udah tahu belum ini pengertian dari fakir, miskin, amil dan lain sebagainya? Belum Pak. Nah, yang pertama fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Dia punya harta nih, cuman hartanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kayak masih kurang. Terus yang kedua miskin. Jadi orang miskin ialah orang yang memiliki harta namun ya mirip sih seperti fakir tadi, cuman dia masih bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dia kerja dapat ya untuk hari itu. Kebutuhan dia aja, Pak. Dan yang selanjutnya itu amil. Nah, amil ini adalah orang yang membagikan zakat. Nah, kan kita kan kebanyakan dari kita umumnya masyarakat kita membayar zakat itu di musola, di masjid. Nah, di situ kan ada panitia zakat. Nah, beliau itu kan bekerja. Nah, jadi diberikan zakat. Terus yang pertama, yang keempat mualaf. Mualaf itu orang yang baru masuk Islam. Nah, kenapa kok mualaf ini diberi? Karena biar pada zaman dahulu bahwasanya pernah ada kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin itu dari Mekah. Nah, kalau ansor itu dari Madinah. Nah, pada zaman dahulu ketika pembagian harta perang itu antara kaum muhajirin dan kaum ansor itu diberikan lebih banyak yang kaum ansor. Karena apa? Karena kaum ansor itu baru masuk Islam. Nah, harapannya biar ya ini loh Islam, kita melindungi gitu, kita memperhatikan. Terus yang kelima itu rikob. Nah, kalau sekarang kita nggak nemu yang namanya rikob. Mungkin kalau di Palembang ketemu budak. Iya, kalau di Palembang itu banyak budak. Nggak tahu bahasa Palembang Pak. Iya. Ngelawak pulau kayak Sule pulau apa ini? Iya. Ayo serius nih Pak. Jangan serius-serius, nanti kalian blank juga. Iya. Nah, tapi beda kalau di Palembang itu kan budak artinya pemuda, anak. Nah, kalau di sini itu budak itu kayak pembantu, cuman lebih benar mengabdi. Cuman sekarang itu udah nggak ada. Terus yang keenam itu gharim. Apa sih gharim? Gharim itu orang yang mempunyai utang. Nah, dalam arti utang ini yang benar-benar dia terlilit banget sama utang itu, tetapi utangnya itu enggak untuk yang maksiat, kayak ya untuk memenuhi keluarga, kebutuhan, bukan untuk judi dan lain sebagainya. Jadi banyak utang gitu maksudnya Pak. Iya. Terus yang selanjutnya fisabilillah. Nah, fisabilillah ini orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang sedang perang, orang menuntut ilmu itu diberi zakat. Berarti kita dapat jatah zakat. Iya, Harusnya. karena orang yang menuntut ilmu itu kan kalau dilihat dari standar sosial itu kan miskin, karena masih nulis sama orang tua. Iya Pak. Apalagi di kosan Pak ya Ya Allah. Allah, kasihan sekali kalian. Paling makan mie instan Pak ya Allah. Mantap. Terus yang selanjutnya yang terakhir ini ibnu sabil. Jadi ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan. Jadi kalau kalian sedang jalan nih jauh, kehabisan
kehabisan uang, nah kalian boleh nih ketika ada pembagian zakat kalian minta, Pak saya Ibnu Sabil. Nah itu harus dikasih karena kehabisan sangu. Bedanya sama musafir apa, Pak? Ya sama. Sama. Ya. Sama aja jadi. Sekedar bahasanya aja yang beda. Sambil ya. Oh iya. Terus yang selanjutnya, udah paham sampai sini? Paham, Pak. Bapak. Paham ya. Ini udah ada yang bisa niatnya zakat belum? Lupa Pak. Lupa ya? Ya Pak. Ingat tapi lupa, tahu tapi lupa, Pak. Ya. Bapak bacain nanti ikutin ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Nah, sekarang Bapak tonton ya satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an ukhrija an ukhrija zakatal fitri zakatal fitri an nafsi an nafsi fardholillahi ta'ala. fardholillahi ta'ala. Satu-satu urutan dari ketua kelas. Yuk. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Ya. Saya. Ya. Tarik dulu, Pak, urutan. Ya, Arik. Ya, saya ngalah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Ya, dilancarkan lagi ya, Yusuf ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Ya, bagus. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau bentar lagi kan ke lebaran nih. Iya Pak. Nah, kalau waktu itu kalian sendiri nggak apa-apa. Apa ngomong sama orang, Pak saya mau zakat. Gitu. Terus manfaat kita zakat hikmahnya. Jadi kenapa kok Nabi Muhammad, kenapa Allah memberikan firman untuk kita berzakat, terus Nabi Muhammad mencontohkan berzakat, itu tentunya itu mempunyai banyak sekali hikmah. Yang pertama, menolong, membangun dan membina kaum duafa. Terus membantu kayak ya kita benar-benar habluminanas itu dapat. Kayak kita kan hari Idul Fitri itu kan tepatnya orang kemenangan. Jadi alangkah sedihnya kita melihat saudara kita yang kok Idul Fitri dia nggak makan. Nah dari situ kita berbagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, itu kalau kita mau zakat itu kan di bulan puasa, Pak. Nah, waktunya itu ada nggak ketentuannya, Pak? Misalnya waktunya itu kapan, puasa keberapa, kayak gitu, Pak. Ya bagus, ini pertanyaan bagus. Ini sebenarnya ada di materi, cuman ya untuk alhamdulillah kalian terpancing akan hal itu. Ada yang bisa dibahas? Ada yang bisa jawab? Ayo siapa? Dapat nilai nih. Bapak kasih nilai. Nggak ada. Gak ada, Pak. Jadi ketentuannya itu wajib ketika membayarnya itu sebelum matahari terbit. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu kita harus membayar. Makanya disiasati sama orang-orang, sama ulama itu waktu malam takbir. Kenapa kayak gitu? Takutnya kalau kita subuh-subuh nih bayar zakat, kan kita sibuk sholat Id. Nah jadi kalau sibuk sholat Id, nanti takutnya zakat itu tidak terbagian dengan rata. Kalau waktunya itu, kalau untuk waktunya yang benar-benar urgent itu sebelum sholat Idul Fitri. Itu paling bagus
sebelum sholat itu Pak ya. Iya, kalau Malam takbir itu Pak ya? Hmm. Oh, oke siap Pak. Tapi kalau misalnya udah masuk puasa, terus udah pertengahan puasa, itu boleh juga kan Pak? boleh, cuman lebih bagusnya itu ketika malam takbir karena tujuannya itu kan biar kita merayakan kemenangan bersama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah Pak. Udah. Udah. Jadi udah paham semua ini ya? Paham Pak. Pak. Nah, jadi di sini Bapak punya ini namanya puzzle ya. Iya Pak. Jadi kardus itu Pak ya? Iya, ini Kreatif Bapak. buat evaluasi kalian. Kayak yang katanya tadi paham kan? Nah, nanti sama Bapak dilepasin nih. Iya. Nah, nanti anak-anak semua Bapak tantang buat nyusun ini kembali. Ya, ya Pak. Ya. Pak ya Pak. Oke, sekarang Bapak lepasin ya. Aduh, gila Bapak kreatif banget Pak. Ya kalau nggak kayak gini kalian nanti kosong. Iya Pak. Nah, siapa yang berani buat nyusun ini? Woi. Ya, Ya kan? Pak. Oh, ganti aja Pak ya. Ini disusun Pak ya? Ya. Maksudnya disusun gimana Pak? Ya, Urutannya ada sama yang kita tadi Pak. ya, kan ini kan ada pertanyaannya. Orang-orang yang berakhlak yang berhak menerima zakat. Ini Iya, siapa aja nih di bawahnya? Saya, Pak. Terus syarat orang yang membayar zakat. Ini Iya, nih, kan di sini kan Bapak udah buat nih. Oh iya Pak, puzzle-nya ya Pak ya. Nah, silakan. Ya udah. Oke. Ya Pak. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang zakat fitrah. Bapak harap kalian di rumah baca-baca lagi, buka-buka lagi. Ya Pak. Karena ini penting. Karena fikih ini untuk kita bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada yang tanya lagi ya? Sudah Pak paham. Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat terus dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekian dari Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.